Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabku yaumal qiyamah as-salat. Idza kubilat sayrul a'mal wa idza ruddat sayrul a'mal. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada teman-teman di mana saja antum berada di seluruh penjuru tanah Indonesia, yang mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah bahwa ketika Sayyidina Utsman lewat di pekuburan, kemudian baginda Utsman alaihissalatu wassalam tersebut nangis. Saking nangis-nangisnya hatta balalih ia tahu. Sayyidina Utsman segitu kandelnya, tebalnya jenggot sampai basah dengan tangisan Sayyidina Utsman. Kemudian sahabat tersebut bertanya, "Wahai Sayyidina Utsman, kenapa Anda menangis? Apakah ingat surga? Apa ingat neraka? Apa kenapa nangis?" "Ku menangis bukan karena diputus cinta. Ku menangis bukan karena ditinggal kawin." Kenapa baginda Utsman menangis? Jadi kata baginda Umar, saya ketika mendengar Kanjeng Nabi menceritakan swarga, nikmat swarga, aku biasa aja. Ketika mendengar siksaan neraka, ya begitu sangat dahsyat, Sayyidina Utsman tidak menangis. Karena apa? Karena di swarga nikmat barang-barang. Karena apa? Di neraka ketika dikasih adab atau siksaan barang-barang. Tapi baginda Utsman menangis ketika ingat di kuburan. Karena katakan jangan Rasul pernah berkata bahwa al-qabru awalu manajilu min manajil akhirah fa inna jaminu fama aistar minhu. Jadi kata baginda Umar berkata bahwa pertama kali ialah kuburan itu awal daripada akhirat. Bila mana di kuburan tersebut selamat, maka disanyakan selamat. Jadi kalau di dunia ketika kita sakit bisa minta tolong kepada tetangga. Ketika kita tidak punya uang, kita bisa minjem ke tetangga. Tapi ketika di kuburan itu ialah amal kita masing-masing. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu amal pribadinya. Makanya baginda Utsman tersebut ialah nangis karena di yaumil kiamat yang akan pertama kali ditanyakan ialah salat. Katakan yang Rasul pernah berkata, awwalu ma yuhasabkum yaumal qiyamah as-salat. Idza kubilat sayrul a'mal wa idza ruddat sayrul a'mal. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di kiamat ialah salat. Apabila salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal-amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang lainnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama pernah berkias bahwa salat ialah ibarat angka 1, yang amalan-amalan lainnya ialah angka 0. Ketika kita melaksanakan ibadah haji yang mabrur, tambah angka 0 berarti angka 10. Ditambah lagi dengan sedekah 0 berarti angka 100. Ditambah lagi berbakti kepada orang tua atau berbakti kepada suami, angka 0. Jadi semakin banyak kita mengerjakan amal-amal yang soleh atau solehah, maka semakin besarlah angka kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sekalipun amalan-amal tersebut banyak, kalau seandainya sholat tidak terima, maka seluruh amal-amal tersebut ialah akan nganggur, tidak ada faedahnya. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya dari pribadi umumnya, untuk kita semua, sholat kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dihitung tidak yang termasuk belajar. Mengenai masalah sholat, ketika pengalaman di Masjidil Haram, di Usamah bin Laden kerja di Masjidil Haram, itu nanti orang berbeda-beda ketika melaksanakan sholat. Sehingga Kanjeng Rasul pernah berkata, ikhtilafi ummatikum warahmah, perbedaan umat ialah menjadi rahmat. Nah, ada teman yang orang Indonesia ketika sholatnya di Masjidil Haram, di Marwah, kemudian ketika dia sholat, pas terakhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, begitu asyhadu an la ilaha illallah, di sebelah kanan melihat ada orang asyhadu an la ilaha illallah, tangannya ialah muter-muter. Asyhadu an la ilaha illallah, muter-muter. Kemudian pas lihat sebelah kiri, ada pas yang ngomong asyhadu an la ilaha illallah, tangannya atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kalau orang Indonesia, kalau dia kan ketika asyhadu an la ilaha illallah, istaqim, jejeg, pajeg. Karena orang Indonesia pasti penasaran, apapun penasaran. Nah, begitu beres, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ditanya, ya Syekh, kamu dari mana? Oh, saya dari Iraki. Masya Allah. Saddam Hussein? Ayo, Saddam Hussein. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya Syekh, limada asyhadu an la ilallah, tangannya atas bawah, atas bawah, atas bawah. Oh, kata dia bahwa Allahu Rabbul Alamin, Allah ialah pangeran semesta alam. Jadi Allah pangeran semesta alam. Makanya asyhadu an la ilallah, muter-muter karena Allah itu ialah semesta alam, pangeran semesta alam. Kemudian di sebelah kiri ialah orang India. Anta India, ayo an India. Caca, baca, ayo. Limada asyhadu an la ilaha illallah. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Apa jawab dia? Bahwa Allah khalaqas samawati wal ardh, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya ketika asyhadu an la ilaha illallah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kemudian dia berkata, kamu Indonesia? Ayo Indonesia. Jokowi? Ayo Jokowi. Limada asyhadu an la ilaha illallah? Ayo Jokowi. Limada asyhadu an la ilaha illallah ala tulida? Apa jawabannya? Inna dina indallah Islam, bahwa agama menurut Allah ialah Islam.